Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaquna kama qala jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan saya pribadi dan antum semua, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan terutama nikmat usia. Secara Masehi usia kita juga bertambah. Semoga kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan tidak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan membahas sedikit tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya anak ambilkan dari kitab Fawaidul Fawaid punyanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bagaimana kitab-kitab ini tidak banyak disampaikan, bab-babnya cuma pendek-pendek, tapi benar-benar berfaedah. Pembahasannya tidak berhalaman-halaman, cuma 1-2 halaman, kadang cuma 1 lembar, kadang cuma 2 lembar, tapi berfaedah beneran. Dari pemikiran-pemikiran beliau, dari faedah-faedah beliau dapatkan, beliau tulis. Di antara ada fasal di sini yang menarik. Semoga kita menjadi lebih baik lagi. Maka kita memperhatikan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang di mana laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena Rasulullah punya uswah hasanah. Dan kita sebagai muslim ingin mencontoh beliau. Bukan cuma sekedar mencontoh amalannya, tapi juga sifat-sifat beliau kita berusaha. Maka tadi kami sampaikan, semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi di tahun ini. Maka dengan membaca sedikit semoga mengingatkan dan semoga insya Allah memotivasi kita. Ada sebuah menarik fasal di sini di mana judul babnya Tawadu'ur Rasuli sallallahu alaihi wasallam indan nasri. Tawaduknya atau rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indan nasri, tatkala beliau di puncak kejayaan. Dari judulnya sudah bisa kita tahu bagaimana kerendahan hati. Tentu nanti mengkisahkan dari awal sejarah Nabi SAW dihinakan di kotanya sendiri, di tempat lahirnya sendiri. Padahal beliau adalah anaknya pemuka Quraisy, anaknya tokoh pimpinan. Beliau dihinakan, keluarganya dihinakan, Bani Hashim bahkan dibaikot. Tapi puncaknya Rasulullah SAW adalah tatkala Fathul Mekah, kejayaan, kemenangan.
Idza jaa nasrullahi wal fath, inna fatahna laka fatham mubina. Tatkala pada 8 Hijriah mengkisahkan, sehingga benar-benar judul ini pendek tapi dalam pemikirannya luar biasa. Tawaduknya Nabi di puncak kemenangan. Karena biasanya orang itu Pak, semakin dia kerja sukses, semakin kerja semangat, dia akan sukses, semakin jaya. Cuman kadang-kadang lupa. Dikasih tambahan jabatan, ibadahnya berkurang, ngajinya berkurang. Dikasih harta sedikit, mobilnya berubah, atau kendaraannya berubah. Bisa saja melihat orang itu dengan hina. Hati menjadi keras. Hati menjadi sombong. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Kita baca apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim sini. Lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hasril adu, dakhala fi hasrin nasr. Tatkala Rasulullah SAW telah sukses keluar dari mengalahkan musuh-musuhnya, mengepung musuh-musuhnya, mengalahkan musuh-musuhnya, dan Rasulullah SAW sukses menjadi pemenang, memenangkan banyak peperangan. Kita tahu Rasulullah SAW perang dari mulai yang paling terkenal ada perang Badar, kemudian Uhud, kemudian Khandaq. Nanti ada perang Ahzab, Khandaq, nanti perang Hunain, perang Tabuk, perang Mut'ah juga ada, Bani Quraidah di saat itu, Khandaq juga. Beberapa perang Rasulullah lewati. Yang di usia Rasulullah bukan usia muda. Rasulullah hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah, usia 54 tahun, 53, 54 tahun. Usia yang sudah tidak muda. Dimulai di situlah Rasul mengalahkan. Tadinya sebelum usia 53, di usia Nabi 40 tahun diangkat menjadi Nabi. Nabi mengajak, ya ma'asyarul Quraisy. Di tempat apa? Di Bukit Sofa. Mengajak masuk Islam. Mengajak tidak hanya menyembah Allah, tapi dihinakan oleh pamannya. Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'atana. Ngapain Muhammad cuma ngumpul gini doang? Celaka ente. Akhirnya Allah turunkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Dimulai dari situ Nabi pernah diusir dari Taif. Dibaikot 3 tahun. Bani Hashim tidak boleh berdagang, tidak boleh berhubungan muamalah, tidak boleh ngobrol sama Bani Hashim. Dibaikot Bani Hashim. Bagaimana perasaan Nabi saat itu? Nggak semua Bani Hashim itu Muslim. Ada pamannya Abu Thalib yang belum masuk Islam, tapi semua dibaikot. Belum lagi para sahabat yang disiksa. Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud yang dipukul tatkala membaca Quran di Ka'bah. Belum lagi Abu Bakar juga pernah dipukul. Belum lagi Rasulullah sendiri yang juga pernah dihinakan. Sebelum usia 53 tahun. Sebelum 40 tahun Nabi itu mulia. Nabi menikah dengan Khadijah, seorang pengusaha kaya. Di usia beliau 25. Beliau terus menjadi seorang tokoh. Di usia 33 atau 35, 34, beliau menjadi orang yang mengomando untuk membawa Hajar Aswad. Setiap ketua kabilah beliau buka surban beliau untuk setiap ujungnya ketua kabilah untuk memegang ujungnya selendang beliau, surban beliau, dan beliau letakkan Hajar Aswad di tengahnya. Beliau sebagai pemimpin saat itu terkenal jujur dan amanah. Tapi tatkala menyebarkan dakwah, orang pada langsung semua membencinya, memusuhinya. 53. Di usia 53 Nabi hijrah. Disitulah mulai Nabi SAW membangun sebuah peradaban di kota Madinah. Fa'abasat aidihi sarayahu bin nasri fil atraf. Tatkala Nabi SAW sudah memenang di Fathul Mekah pada tahun 8 Hijriah itu, semua dari penjuru-penjuru mengikuti kemenangan Nabi SAW sampai pojok-pojoknya.
Fatarahu dzikruhu fil afaq, sampai nama Nabi itu dijadikan bahan omongan, disebut-sebut nama Nabi. Karena bisa mengalahkan kabilah-kabilah, mengalahkan pasukan-pasukan dengan jumlah pasukan yang sedikit, bisa mengalahkan jumlah pasukan yang banyak. Terkenal Nabi SAW. Dijadikan bahan omongan yang tadinya dulu dihina, yang tadinya diusir. Di Taif apalagi. Fasaral khalqu ma'ahu thalathata aqsam. Tatkala itu manusia saat itu menjadi 3 kelompok, kepada Nabi SAW menjadi 3 kelompok. Mu'minun bihi, saat itu di puncak Nabi SAW jadi kemenang, ada yang benar-benar beriman sama Nabi, yaitu para sahabat Muhajir dan Ansar, dan para sahabat lain yang benar-benar beriman sama Nabi SAW. Golongan pertama. Golongan kedua, wa musalimun lah, ada yang pasrah, menyerah. Mau masuk Islam tapi ya gimana lagi, menyerah udahkah? Kalah, menyerah. Misalnya tatkala Fathul Makkah, Nabi datang dengan 10.000 pasukan. Kan sebagian ada yang masuk Islam, banyak, tapi sebagian ada yang menyerah. Udah masuk Islam ya mungkin ada yang kena menyerah, udah kalah. Atau misalnya dari Bani yang Yahudi, takut. Yang ketiga, wa khaifun, ada yang takut sama Nabi sehingga dia bayar jizyah, bayar tebusan. Seperti orang Yahudi takut. Di posisi yang seperti itu Nabi. Di posisi yang seperti itu. Usia Nabi setelah 53 tahun menginjak 60 tahun. Saat itu Nabi mungkin kalau tahun 8 Hijriah, berarti Nabi usia 60 tahun. Di usia itu Nabi benar-benar jadi bahan omongan, tokoh terkenal, ditakuti pasukannya. Alqallahu bidghal sabri fi mazra'ati fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan biji kesabaran di hati Nabi. Masya Allah, ini kata Imam Ibnu Qayyim, berarti orang kau ingin menang Pak, harus sabar. Sabar. Ingin jaya harus sabar. Allah menanamkan kesabaran pada hati Nabi. Ya tidak mungkin kalau nggak sabar. Dari yang mulia dihinakan, kemudian diusir, pergi dari tempat lahirannya, menanggung dengan para sahabat, beban itu Pak. Kita kalau membawa satu keluarga, beban, ya kan itu, punya tanggung jawab. Tapi Nabi coba membawa beban banyak. Beban Nabi itu rahmatan lil alamin, semua manusia. Saat itu para sahabat yang hijrah. Misalnya siapa yang Umair yang terkenal baunya wangi itu, atau para sahabat lainnya, Amr atau Bilal misalnya, semua kan di pundak Nabi SAW, tanggung jawab Nabi. Hijrah itu kan semua kalau bawa kota Madinah, tanggung jawab Nabi. Nabi sebagai pimpinannya. Bukan cuma satu keluarga, Pak. Berkeluarga-keluarga yang di bawah Nabi. Allah tanamkan benar biji kesabaran sama. Sebagaimana Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, sabar wahai Muhammad, dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Sebagaimana sabarnya ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, sabar semuanya. Sabar sebagaimana mereka sabar. Nabi pun sabar. Tatkala Nabi sabar, faida aqsanun nabati tahtazzu bi khuzami, maka kemudian itu menjadi ranting tadi menjadi tumbuh. Bunga-bunga tumbuh yang harum. Sabaran. Karena kesabaran Nabi tumbuh. Yang tadinya sedikit kaum muslimin menjadi banyak. Yang tadi kaum muslimin itu lemah menjadi kuat. Yang tadi kaum muslimin itu direndahkan menjadi mulia.
Masuk di kota Madinah, di tengah-tengah tempatnya orang Yahudi. Kondisi saat itu luar biasa. Wal hurumatu qisas. Ibnu Qayyim membawakan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah, wal hurumatu qisas. Ini tentang bulan-bulan haram kan tidak boleh perang. Tapi kalau bulan-bulan haram itu berlaku hukum qisas. Tetap berlaku. Ini cerita apa? Tentang Hudaybiyah. Tatkala Nabi SAW hendak umrah pada tahun 6 Hijriah bersama dengan para sahabat, umrah tidak ingin perang. Bayangin dari kota Madinah menuju kota Mekah itu 400-an kilo. 400-an kilo sini mana, Pak? 400-an kilo sini mana? Wonosobo? Dari sini? Kayaknya 400 kilo. Bawen salah lagi dikit itu kayaknya. Itu 400 kilo. Jauh, Pak. Baru lewat padang pasir. Nabi berangkat dengan para sahabat, nggak ingin perang. Tapi sampai sana tidak diizinkan oleh penduduk Mekah Quraisy. Pada mereka saat itu sedikit jumlahnya. Sedikit jumlahnya. Paling sama khilafah, sama apa? Kabilah Bakar. Yang masih satu agama. Sisanya apa? Di kota Mekah itu sudah banyak yang masuk Islam. Sisa sudah masuk, berarti Bani Khuzai. Kabilah Khuzai sudah masuk Islam. Tapi Nabi masuk ingin damai, ingin umrah. Tidak boleh. Sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Di Hudaybiyah, dekat dengan masuk Mekah. Perbatasan sudah. Tanah haram. Kalau Nabi ingin perang saat itu, Pak, mampu. Pasukan Nabi udah banyak. Nabi udah dikenal. 300 pasukan. Bisa mengalahkan 1000 pasukan di perang Badar. Di perang Uhud seperti Nabi itu menang. Sejatinya menang, hakikinya menang. Walaupun di sana ada kekalahan. Secara hati menang. Di perang Uhud dengan 700 pasukan. Nabi SAW menang. Apalagi di perang Khandaq Nabi menang. Apalagi tatkala sudah tahun ke-6 Hijriah. Ini mau nyerang Mekah itu gampang. Bisa dipahami posisinya? Kondisi Nabi bisa nggak? Menang. Tapi apa Nabi mau perang? Oke, damai. Oke, damai. Padahal situ tatkala ada sampai para sahabat berbaiat sejarah Ridwan itu ingin siap membela mati-matian. Saat terdengar Utsman bin Affan dibunuh. Utusan Nabi dibunuh. Tapi Masya Allah, Nabi udahlah, nggak cari rame. Nabi nggak cari rame. Nggak cari gaya-gayaan. Oh kita nggak cari. Oke kita pulang. Perjanjian tahun depan. Pulang. Tahun ke-7 Hijriah, Nabi baru umrah. Setahun kemudian. Padahal kalau mau Nabi, itu dulu adalah kekuasaan kakeknya. Dan beliau ini orang penduduk asli Mekah kelahiran sana. Ibarat mas, coba sampean mas, antum kelahiran asli Mojokerto RT mana nih, desa mana antum ini? Nah, antum mau balik ke kampung antum, di lockdown antum. Di lockdown gak boleh masuk antum tahu tapi. Dan semua yang ngikutin antum di lockdown. Pada pendirinya desa itu adalah Mbak Antum. Antum punya kekuasaan bisa mengalahkan itu. Punya kekuasaan. Punya kenalan pemerintahan juga. Punya dasar hukum. Bisa antum menang. Tapi memang Al-Qallah, kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Qallah bidzikri sabri. Allah menanamkan biji kesabaran pada Nabi Ibrahim sejak itu. Masya Allah. Setelah tahun 7 Hijriah, kejadian Hudaybiyah itu, Nabi posisi seperti itu, mau pas tahun 8 Hijriah. Jadi, tahun 8 Hijriah itu Fathul Mekah. Ya. Sebabnya adalah
terjadi kesalahan. Orang Quraisy. Jadi ada namanya kabilah Bakar membunuh atau memerangi kabilah Khuzai. Kabilah Khuzai ini diserang oleh kabilah Bakar, yang dimana kabilah Bakar dibantu atau disetok, dibantu persenjataan oleh kafir Quraisy. Ini mengingkari perjanjian, ya kan? Akhirnya Amr bin Salim Al-Khuzai bersama 40 orang penduduk Khuzai datang kepada Nabi melaporkan kami diserang. Karena mereka sudah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW tatkala itu langsung mengutus sebuah surat kepada Quraisy. Beliau mengatakan, setelah memastikan kebenaran tadi dan beliau percaya, beliau kemudian mengatakan kepada Quraisy, jika kalian siap memutus hubungan dengan Bani Bakar dan siap membayar diat atau tebusan setiap korban yang engkau bunuh, mutuskan hubungan dari Bani Bakar, dan kemudian engkau tidak mau membayar tebusan atau ganti rugi, maka silahkan dan kalian aman. Tapi bila kalian tidak mau, berarti kalian mengumumkan perang dengan kami. Tegas Rasulullah. Kalian menganggap perjanjian. Itu Rasulullah saat itu. Kaum muslimin saat itu kondisinya benar-benar di atas kemuliaan. Berani ngomong begitu kepada Quraisy yang terkenal. Surat tersebut sampai kepada Quraisy. Tapi jawaban Quraisy saat itu diwakili oleh Qaradah bin Abdi Amr bin Naufal bin Abdi Manaf, ipar bin Muawiyah. Beliau mengatakan sesungguhnya Bani Bakar itu Bani yang membawa sial. Kalau kami membayar diat setiap korban, ya harta kami akan habis. Jadi mereka ini nggak mau bayar. Karena apa? Kalau bayar hartanya habis. Tapi Bani Bakar ini, aduh gimana nih? Artinya sebetulnya di sisi lain Quraisy ini mengaku ya salah gitu loh. Tapi kalau kami kemudian harus membayar diat, kami ini juga hartanya akan habis untuk bayar diat, saya nggak cukup. Diutuslah Abu Sufyan. Ingat Abu Sufyan, tokoh pimpinan mereka di perang Uhud, pembalasan untuk perang Badar. Abu Sufyan datang ke kota Madinah, menuju Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah. Kita tahu nanti di kota Madinah ada putrinya Ummu Habibah. Putrinya Abu Suf sudah masuk Islam. Yang termasuk awal-awal masuk Islam. Belasan tahun tidak ketemu ayahnya. Muawiyah datang tuh, Abu Sufyan datang kepada Rasulullah. Nego. Ya, maafkanlah. Intinya minta maafkanlah. Kami juga tahu salah, tapi maafkan gitu. Rasulullah SAW tidak menjawab, mengabaikan. Tegas. Abu Sufyan datang kepada Abu Bakar, datang kepada Umar, Utsman, coba pendekatan lewat tokoh-tokoh sahabat yang senior, ngelobi Abu Bakar, ngelobi Umar, ngelobi Utsman. Rasulullah pun tidak menjawab. Tegas Rasulullah SAW. Rasulullah tidak ada negosiasi. Putuskan dengan Bani Bakar, kabilah Bakar, dan bayar diat, bayar tebusan, bayar ganti rugi. Kalau tidak, kita akan perang. Sebelum pulang Abu Sufyan itu ketemu dengan siapa? Dengan Ummu Habibah. Masuk rumahnya Ummu Habibah, mau duduk di ruang tamu itu ada tikar. Itu tikar dari Rasulullah SAW. Mau diduduki sama Abu Sufyan, ditarik sama Ummu Habibah. Ini bapaknya ini, barusan ketemu bertahun-tahun, 16 tahun sekitar itulah. Kan ikuti juga. Sejak Islam kan sudah dari awal Islam. Apa kata Abu Sufyan? Putriku, engkau kenapa begini? Engkau jengkel sama aku atau gimana? Ini karena
pemberian Rasulullah SAW. Ini tikar dari Rasul. Tidak ridho, gak sudi diduduki oleh ayahku yang masih kafir. Bagaimana ini menggambarkan kekuatan imannya Ummu Habibah. Kekuatannya saat itu benar-benar menggambarkan bagaimana kaum muslimin imannya benar-benar kuat saat itu. Sampai antara ayah sama orang anak dan ayah seperti ini. Kembali kepada kisah Fathul Makkah. Kembali akhirnya Abu Sufyan pulang ke kota Mekah hampa tanpa jawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar saat itu mempersiapkan untuk menyerang kota Mekah dengan strategi yang luar biasa. Di mana Rasulullah SAW itu biasanya kalau Rasulullah itu mau perang, musyawarah bukan? Musyawarah. Yang sudah musyawarah, ngumpul, ngobrol dengan para sahabat, berkumpul dengan para sahabat senior, musyawarah. Kali ini Nabi tidak. Bahkan Nabi benar-benar menyembunyikan secara mutlak. Maksudnya apa? Benar-benar istrinya saja nggak diberitahu apa yang akan Nabi lakukan. Abu Bakar pernah bertanya kepada Aisyah, ini mau kemana kita? Karena Nabi ngajak keluar saat itu. Tapi para sahabat tidak tahu dibawa kemana ini. Nanya kepada Aisyah mau kemana? Nggak tahu. Kita semua nggak tahu. Yang keluar saat itu ke Fathul Mekah. Untuk menyerang kota Mekah itu 10.000 pasukan. Pak, 10.000. Perang Badar 300. Ini 10.000. Kebayang berapa kali lipat. Hanya untuk menyerang kota Mekah. Dibawa. Tidak diberitahu. Benar-benar Nabi itu diam-diam rahasia secara mutlak. Sampai Nabi itu mengutus ekspedisi militer yang dipimpin oleh Abu Qatadah ke daerah Batni Izham. Nabi mengutus 8 pasukan ini. Biar masyarakat kaum muslimin satu mengira, Nabi ini mau menuju ke sana. Di hati Nabi mau menuju ke kota Mekah. Tapi Nabi jangan sampai bahkan Nabi itu mempunyai delegasi. Jangan sampai info mau menuju kota Mekah itu tersebar. Kalau kemudian tersebar, mereka pasukan akan siap-siap. Jadinya nggak takut, siap-siap sudah. Walaupun dalam hadis di antara mukjizat Nabi adalah apabila Nabi ingin menyerang, maka di situ ketakutan sebelum Nabi datang, sebulan sebelum Nabi datang, mereka akan merasa nusirtu bir-ru'b. Nabi itu dimenangkan dengan ketakutan. Mereka takut sebulan sebelum Nabi datang. Walaupun begitu, jangan sampai Nabi tahu. Jangan sampai mereka tahu dan sampai tersebar. Sehingga tatkala Nabi berangkat 10.000 pasukan menuju kota Mekah, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sampai Abu Bakar bertanya kepada Aisyah. Biasanya Nabi itu begitu, nggak tahu. Bahkan sampai tatkala Nabi SAW, pasukan ini, Nabi kayaknya mau ke sana. Tapi pasukan 10.000 itu ikut sama Nabi. Sampailah di namanya Dhituwa, masih ada nama daerah ini. Di Dhituwa, dekat dengan kota Mekah, mau masuk kota Mekah, Dhituwa ini. Nabi membagi pasukan menjadi 3 kelompok. Ada pasukan dipimpin Khalid bin Walid, nanti masuk kota Mekah dari bagian bawah. Ada Zubair bin Awam masuk nanti dengan bagian bukit sambil nancapkan bendera di bukit. Kemudian nanti ada Ubaidah bin Jarrah atau ada yang mengatakan Sa'd bin Ubadah, masuk dengan dari tengah-tengah. Jadi Nabi membagi 3 pasukan, semuanya 10.000 pasukan dibagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedudukan mereka masing-masing, masuk kota Mekah dari beberapa penjuru dan membawa bendera dengan pasukan yang besar. Jamaah rahimakumullah. Tatkala Nabi SAW datang ke kota Mekah, orang Mekah itu tidak siap, kan nggak tahu info kalau ini. Memang disembunyikan. Tatkala mereka melihat pasukan, di sini dikatakan, kita bacakan di sini dalam kitab ini, kata Imam Ibnu Qayyim sini, Fadakhala Makkah dukhulan ma dakhalahu ahadun qablahu wala ba'dah. Maka Nabi SAW masuk kota Mekah
Benar-benar masuk yang tidak pernah masuk sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Seperti pasukan besar yang kuat. Haulahul muhajiruna wal ansar la yabinu minhu illa al-hadab. Sekitarnya adalah kaum muhajir dan ansar yang sudah terlatih peperangan. Tidak terlihat di antara mereka kecuali mata mereka. Al-hadab itu apa? Sawadul ain. Hanya matanya yang melotot yang kelihatan. Pasukan 10.000 yang sudah siap wafat, mati syahid dan gagah berani, dan mereka benar-benar pakai tutup. Hanya kelihatan matanya yang melotot. Bisa jangan bayangin ya. Kalau itu ada 100 orang begitu, bisa ngerikan bukan? Bagaimana 10.000? Itu rencana Nabi itu. Manhaj Nabi dalam peperangan, menyembunyikan semuanya, jangan kadang harus begitu. Walaupun istri gak boleh tahu. Mertuanya Abu Bakar yang begitu, sahabat setianya yang tatkala dari kota Mekah dipercaya untuk hijrah kota Madinah pun gak diberitahu. Tatkala masuk kota Mekah berbondong-bondong pasukan muhajir dan ansar, fawal malaikatu was sahabatu ala maratibihim, dan para sahabat di atas berada di kedudukan mereka masing-masing, di barisan masing-masing, wal malaikatu fawqa ru'usim, para malaikat juga menaungi, wa jibrilu yataraddadu bainahu wa baina rabbi, malaikat Jibril terus turun naik kepada Allah untuk mengabarkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mengawal juga Nabi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad abaha lahu harmahu alladhi lam yuhilluhu li ahadin sawa. Maka kemudian saat itu Allah menghalalkan tanah Mekah yang belum pernah Allah halalkan pada sebelumnya. Tatkala masuk pasukan yang muhajir dan ansar yang begitu besar, salah seorang pemuka mengatakan, al-yawmu yawmul malhama. Hari ini adalah hari pembalasan. Ya namanya gimana? Mangkel begini ya. Dulu kami diusir, dulu kami para sahabat dihina, diinjak-injak, sekarang nih mau dibalas. Tapi Nabi mengatakan, al-yawmu yawmun marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, dimaafin semua. Falamma qayasa bain hadin, Imam Ibnu Qayyim memberikan kita sebuah ayat, bandingkan dengan hari. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthabbituka aw yaqtuluka aw yukhrijun. Ingat tatkala orang kafir, di mana mereka tatkala kuasa dia ingin mengusirmu, ingin memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Fakhrajahu tsani, maka bahkan mereka terakhir mengeluarkan 2 orang, yaitu sahabat, yaitu Abu Bakar dan Rasulullah SAW, diusir dari kota Mekah. Coba bayangkan pada hari itu. Diusir para sahabat. Rasul diusir. Di pada tahun 6 Hudaybiyah. Bahkan Rasul dikejar-kejar. Bahkan mereka membuat sebuah sayembara kepala Nabi dengan harga sekian. Bahkan Nabi saat ingin membalas pada tahun 6 Hijriah. Pada perjanjian Hudaybiyah ingin membalas, bisa, Nabi enggak balas. Bayangkan pada hari itu. Betapa tempat sedihnya Rasulullah SAW saat itu. Tidak ada yang bisa ngasih kuat, yang ngasih pelindungan. Setelah meninggalnya kakeknya, meninggalnya Abu Talib, meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, sebelumnya Khadijah dulu Abu Talib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi tatkala kondisi itu, semua pasukan orang-orang Mekah saat itu ketakutan semuanya. Berlari melihat pasukan yang besar yang kelihatan cuma matanya yang melotot. Tertutup semuanya, takut. Dari segala penjuru datang pasukan, takut mereka. Sehingga saat itu mereka apa? Masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Biasanya yang masuk Islam itu satu-satu. Itu pun dulu di kota Mekah itu sembunyi-sembunyi. Biasanya cuma satu-satu. Ini saat itu yang masuk bukan satu-satu, berbondong-bondong yang masuk. Allahu Akbar. Kesabaran Nabi
Bertahun-tahun. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Dakhala wa dhaqanuhu yamussu qarabus sarjih khudu'an wa dhullan liman albathahu sawba hadzal 'azzi alladhi rafa'at ilaihi fihi al-khaliqatu ru'usaha. Nabi SAW tatkala itu masuk di kota Mekah dengan memegang kudanya, wadaqanahu wa musu qarbusa sarji, dengan dagunya menunduk dekat dengan tangannya, dan tangannya megang pelana kudanya, dan Nabi dagunya dekat. Berarti apa? Nabi masuk dengan menun. Allahu Akbar, itu Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Di jaya-jayanya, di kondisi dan pasukan yang begitu besar. Bukannya kalau mungkin benar-benar mental pimpin, mentalnya para nabi ini. Kalau mungkin kita itu bersama ini, kalau dengan pasukan itu. Ikutan gini juga mungkin. Kepala ikutan danga ini. Kita ambil pelajaran di sini. Kata Imam Ibnu Qayyim, Nabi datang dengan tunduk. Bawa kudanya. Kenapa? Khudu'an wa dhullan. Karena Nabi itu tawadu dan rendah hati. Liman albasahu thawba hadzal 'azzi. Kepada siapa Nabi itu rendah hatinya? Kepada siapa? Apakah takut kepada Quraisy? Enggak. Nabi tunduk merendah hati kepada orang yang memberikan kemuliaan ini, kepada zat yang memberikan kemuliaan ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi. Diberikan kekuasaan, di jaya-jayanya, Nabi tunduk. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemuliaan ini. Karena Nabi belum bisa memaksimalkan. Kadang kita begitu. Harus merasa begitu. Allah berikan kita kemuliaan, kita malu. Padahal kita masih banyak maksiat. Padahal masih banyak kekurangan yang belum bisa kita banyak amalkan kebaikan-kebaikan. Allah berikan kita kemuliaan. Malu kita. Jangan sampai malah kita sombong dengan apa yang kita miliki. Dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nabi diberikan kemuliaan. Dan Nabi itu perang bukan karena harta, bukan karena rampasan, bukan karena tawanan. Nabi siap saat itu. Ingin mengambil harta rampasan bisa, nawan bisa. Di posisi benar-benar puncaknya kejayaan Nabi SAW. Tapi Nabi tunduk. Kepada manusia? Kepada Allah. Nabi tunduk kepada Allah. Malu. Ayo kita muhasabah. Kita memang tidak diberikan oleh Allah seperti Nabi. Level kita diberikan kendaraan, jabatan, rumah yang memang level kita memang begitu. Kalau kita diberikan kemuliaan yang besar seperti Nabi, gak kuat kita. Jangankan Nabi, level seperti ulama saja. Kita dipuji, mungkin dipuji-puji di mana-mana. Ambruk kita dengan pujian. Karena pujian itu racun. Pujian itu racun, Pak. Orang kalau dipuji terus racun, kena banyak racun. Kalau dia nggak benar-benar nggak punya penangkalnya, kena racun, bisa mati di atas pujian. Sombong, dia jauh dari Allah. Kalau dia udah kena racun, penyakitan. Mungkin belum lagi kalau pujian itu nggak bilang kemudian ada kena ain di situ. Nggak kuat, Pak, kita. Tapi Allah hanya kasih kita kendaraannya lebih baik lagi tahun ini. Rumahnya bisa diperbaiki lagi. Sudahkah kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita rendah hati kepada Allah? Dengan begitu banyak kekurangan yang masih ada pada diri kita dan jauh masih kita bisa banyak mengamalkan kebaikan. Saat itu Nabi SAW
tunduk dan rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Rafa'at ilaihi fihi al-khaliqatu rusa. Yang di mana saat itu Nabi benar-benar diangkat, Nabi itu di semua makhluk, Nabi diangkat. Wa maddat ilaihi al-muluku anaqaha. Para raja itu semua dangak sama Nabi. Artinya tunduk sama Nabi. Mereka tunduk sama Nabi. Nabi jadi benar perhatian, jadi perhatiannya para pimpinan-pimpinan kabilah saat itu. Kan kita tahu bahwa bangsa Arab itu benar dengan kabilah. Ratusan kabilah. Nabilah tokohnya. Dari ratusan semua penjuru yang ahli perang pedang pasir, ahli ini, ahli. Nabilah tokohnya. Nabilah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi dihina, Pak. Yang tadinya dikejar-kejar semua kabilah untuk membunuh Nabi. Di puncak inilah, ini Imam Ibnu Qayyim memberikan judul tadi, tunduk ketawaduannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi. Jenengan bisa ini dibacakan lagi sama wa ala ka'bu Bilal fawqal ka'bati ba'da an kana yajurru fi ramda'i ala jamgil fitnah. Bilal bin Rabah. Kenal Bilal? Budak hitam. Habasyah Ethiopia. Yang gak ada harganya saat jadi budak. Dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini khasnya Bilal ini. Bilal tatkala masuk kota Mekah, Pak. Masya Allah. Wa ala ka'bu Bilal fawqal Ka'bah. Bilal naik Ka'bah. Kemudian naik Ka'bah pada Bilal. Setelah beliau dulu adalah pernah dulu diseret di atas pasir yang sangat panas, di padang pasir, diseret kayak kuda. Diuji dengan ujian api fitnah, api cobaan. Dibakar. Berat Bilal ini. Bilal naik Ka'bah, Pak. Saking senangnya pada hari itu, Pak. Fanashara bazzan. Habis itu Bilal kemudian buka kain, apa namanya? Iki dong pun iki. Bahasa Indonesia indah. Nyeblak no kain, Pak. Kain itu dibuka. Ada kain yang disimpan, dibuka. Itu kain. Bukan kain biasa. Tuya 'anil qaumi min yaumi qawli ahadun. Itu kain yang dulu Bilal simpen. Pas Bilal disiksa, Bilal simpen. Yang di mana kain tersebut? Tatkala beliau mengatakan ahad, beliau simpen kain itu. Ada yang mengatakan, ada tulisan kalimat la ilaha illallah, Allahu a'lam. Yang itu kain yang disimpan dulu, disimpan jadi kenangan. Tatkala pada hari itu beliau naik Ka'bah, di atas Ka'bah naik, kemudian dikibarkan tuh kain itu. Yang dulu Bilal pernah disiksa itu, disimpan. Coba. Kemudian Bilal azan, Allahu akbar, Allahu akbar, azan. Dengan suara lantang. ورفع صوته بالآذان فأجابته القبائل من كل ناحية. Tatkala Bilal bin Rabah azan Allahu Akbar, semua kabilah itu ngumpul, Pak. Bilal bin Rabah yang dulu dihina naik Ka'bah. Orang kemudian melihat itu Bilal yang dulu, ya Allah. Semua penjuru datang, Pak. Nahiyah berbondong-bondong itu dari semuanya. Fa'aqbalu ya ummuna saud, ngikuti suara Bilal. Semuanya masuk Islam. Berbondong-bondong. Fadakhalu fi dinillahi afwaja. Masuk Islam berbondong-bondong. Padahal dahulu wa kanu min qabli dzalika ya'tuna ahada. Padahal sebelumnya yang masuk Islam cuma satu persatu. Saat itu berbondong-bondong. Kebayang hari itu betapa mulianya Islam di kota Mekah. Berhala-berhala dihancurkan. Kebayang bagaimana kemuliaan Rasul saat itu. Kebayang bagaimana Bilal, ini Bilal yang levelnya begitu. Oleh karena itu, di puncak Imam Ibnu Qayyim menulis ini sebuah ini luar biasa. Benar-benar ketawaduan Nabi, benar-benar besar. Kita
manusia yang bukan pilihan, nggak kuat itu menerima saat itu, mengkondisikan saat itu. Betapa senangnya Nabi saat itu yang biasanya datang asyhadu alla cuma satu persatu. Saat itu semuanya asyhadu alla, ngikuti suara Bilal. Ngikuti adanya Bilal. Tanpa harus berperang. Dan di situ tidak sama sekali tergambarkan bagi egoisnya Nabi. Tidak sama sekali tergambarkan kesombongan Nabi, kuah saat ini, nggak sama sekali. Justru yang saat itu, kondisi saat itu yang tergambarkan adalah kasih sayang, kebersamaan, saling memaafkan, dan kerendahan hati yang begitu besar. Nabi memaafkan semuanya. Nabi kemudian naik di tengah-tengah kaum muslimin masuk Islam itu, banyak yang begitu. Falamma jalasa Rasul dalam mimbar izzan. Nabi kemudian duduk di atas mimbar. Berdiri di atas mimbar. Mimbar kemuliaan. Muddatil muluku a'naqaha bil khudwi ilaihi. Semua kabilah-kabilah itu, ketua-ketua kabilah, kepala-kepala kabilah. Lihat Nabi semua, perhatian sama Nabi semuanya, tunduk sama Nabi semuanya. Faminhum man sallama ilaihi mafatihal bilad. Di antara mereka tokoh-tokoh pimpinan yang saling benci Nabi masuk Islam saat itu. Yang pimpinan kabilah yang benci Nabi masuk Islam saat itu. Pimpinan ini datang kepada Nabi. Ini Nabi kunci Ka'bah. Ini Nabi kunci ini, kunci ini. Dikasihkan kunci semua pada Nabi. Wallahu akbar. Tunduk sama Nabi semuanya. Ada yang wa minhum man sa'alahul mawada' wasul. Ada yang datang sama Nabi pimpinan kabilah, mohon maaf Nabi, kami dulu suka merangi engkau. Minta maaf, minta perdamaian sama Nabi. Nabi kasih, Nabi berikan perdamaian. Wa minhum man aqarrahu bil jizyati was-sirar. Ada yang datang masih belum bisa Islam. Kami bayar jizyah Nabi, kami minta maaf, tapi kami bayar jizyah Nabi, bayar tebusan. Oke, nama Nabi enggak apa-apa. Walaupun ada wa minhum akhadha fil jam'i wa ta'habu lil harbi wa lam yadri annahu lam yazid ala jam'il ghanaim wa sawqil asari ilaihi. Ada yang walaupun ada yang pimpinan yang sengaja ngompong-ngompong yang lain untuk memerangi ada tapi sedikit. Dia enggak tahu bahwa Nabi datang bukan untuk cari harta. Orang perang kadang ingin cari apa? Harta, tawanan. Nabi datang bukan untuk cari. Nabi ingin menyebarkan agama Islam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Falamma takamala nasruhu wa ballagha risalah wa adda al-amana wa ja'a al-mansyur. Tatkala kemudian Islam sudah berjaya di kota Mekah. Nabi sudah menunaikan amanah. Islam sudah menyebar. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yansurka nasran aziza. Dalam surat Al-Fat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fat, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik, agar Allah memberikan ampunan kepadamu apa yang telah berlalu dari dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang telah datang dan apa yang telah berlalu, wa yutimma ni'matahu, dan Allah sempurnakan nikmat atasmu, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah menunjuki padamu jalan yang lurus, wa yansurakallahu nasran aziza, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat yang banyak. Maka saat kala itu kata Imam Ibnu Qayyim di sini, setelah itu Allah juga kuatkan idza jaa nasrullah wal fath, tatkala apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan kaum Muhammad melihat manusia masuk Islam, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk Islam berbondong-bondong. Ja'ahu rasulu rabbih yukhayyiruhu bainal maqami fid dunya wa bainal liqa'i. Di saat itu jaya-jayanya Nabi sallam
dibukakan kemenangan. Datanglah utusan Allah, yaitu malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, memberikan penawaran. Apa yang ditawarkan? Minal muqami fid dunya wa bainal liqa. Antara engkau mendapatkan kedudukan kemuliaan ya Rasul Muhammad, kedudukan di muka bumi ini memiliki puncak-puncak kejayaan, ataukah engkau bertemu dengan Allah? Yang dipilih Nabi SAW sudah tentu bukanlah kemuliaan di dunia. Fakhtara liqa'a rabbih syauqan. Rasulullah memilih untuk bertemu Allah karena syauqan, karena kangen, rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah capek. Alhamdulillah kalau amanah udah selesai. Kita hidup, Pak, hanya menunggu wafat, hanya menunggu mati. Anak antum semua sama, hanya menunggu mati. Kita hanya berusaha maksimal mungkin kita hidup di dunia itu beramal saleh. Tatkala Allah wafatkan kita karena usia kita habis, dengan kondisi kita sudah menunaikan amanah yang Allah berikan, kita memberikan haknya Allah, kita telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, dan kita menjauhi apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah habis. Nikmat tidak? Kalau cabut, nih selesai beban amanah. Selesai beban amanah. Nabi pun begitu, memilih cara. Memilih selesai, memilih Nabi untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Fatazayyana jinanu liyaumin qudumi ruhihil karimati la kazinatil madinati yauma qudumi malik. Maka tatkala itu surga berhias, ya. Kata Ibnu Qayyim, surga berhias karena mau kedatangan rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti hiasnya sebuah kota yang mau datang seorang raja. Tidak ada bandingannya. Surga ini, surga berhias. Idza kana al-'arsyur rahmani qad ihtazza li mauti ba'da athba'ihi farhan wastibsharan biqudumi ruhihi fa kaifa biqudumi sayyidil khalaiq. Tatkala Arsy Rahman bergetar karena kematian, karena wafatnya seorang hamba Allah, pengikutnya Nabi SAW, Arsy bergetar. Surga kemudian juga senang, farhan wastibsharan, gembira dan senang dengan kedatangan ruh mutmainnah. Bagaimana kedatangan Sayyid Ruh, pimpinan ruh mutmainnah. Surga benar-benar senang dengan kedatangan Rasulullah. Poinnya adalah di puncaknya karir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyelesaikan tugasnya dengan ketawaduan. Dengan ketawaduan, memilih ketemu Allah dan memilih kemuliaan di akhirat. Dan itu yang harus kita contoh. Siapapun teman-teman yang kerja di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga, di mana antum sudah punya posisi, selesaikan dengan ketawaduan dan kerendahan. Bukan dengan kesombongan, apalagi foya-foya. Kita lebih memilih seorang muslim yang hakiki, kita lebih memilih kemuliaan di akhirat. Itu yang diakhiri Nabi SAW. Dan benar, kalau bicara tawadhunya Nabi SAW itu banyak sekali, Bapak Ibu. Ini kan tawadhu Nabi kepada Allah. Tadi ini kisah besar. Tawadhunya Nabi kepada Allah. Diberikan kemenangan, diberikan itu. Kalau tawadhunya, ada tawadhu itu kita tawadhu, saya tawadhu dengan kita tawadhu dengan orang yang lebih tua. Manusia bukan? Manusia. Ada orang seperti Rasulullah SAW tawadhu dengan para sahabatnya,
Seperti misalnya Nabi SAW itu ngumpul nyatu duduk bareng dengan para sahabat. Sampai ada datang orang yang nggak kenal Nabi. Hadis Abu Dzar dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Dawud dan Nasa'i, tatkala itu Rasulullah yajlisu baina dhahrai ashabihi fayaji'ul gharibu fala yadri ayyuhum wa huwa hatta yas'al. Nabi duduk-duduk sama para sahabat, datang kemudian orang asing ingin cari Nabi. Nabi mana ya? Tanya, sampai bertanya. Padahal Nabi di situ. Itu tawadunya Nabi dengan hamba, dengan sama sahabat. Ini menarik sekali, ini luar biasa. Sampai kemudian ini orang ini memuji, ya Muhammad, ya Sayyidina, wa ibnu Sayyidina, wa khairina, wa ibnu khairina. Wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, wahai pilihan kami, wahai anak pilihan kami, anak tokoh kami. Dipuji-puji Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dibalas, ya ayuhan nas, alaikum bitaqwakum. Wahai manusia, pegang takwa kalian. Kalian harus bertakwa. La yastawiyannakumus syaitan. Jangan sampai syaitan mengecohkan kamu, mengalahkan kamu. Ana Muhammad bin Abdullah. Aku ini cuma Muhammad bin Abdullah, anaknya Abdullah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Demi Allah, aku gak suka aku dipuji berlebihan. Diangkat di atas kedudukanku yang sudah Allah angkat. Artinya Muhammad hanya Abdullah, hamba Allah, dan Rasul. Jadi kalau Abdul, berarti Nabi gak boleh disembah, gak boleh diminta. Kalau Rasul, Nabi itu berarti dia utusan, berarti Nabi itu ditaat. Dia hanya menyampaikan. Itu tawadunya Nabi. Tawadu Nabi berkhidmah kepada para sahabat juga. Misalnya sama tatkala itu hadis Muslim, misalnya tatkala siapa namanya Abu Qatadah pernah subuh belum bangun, Nabi masih ada bekas wudunya itu disiramkan kepada Qatadah. Ini dekatnya Nabi biar bangun Qatadah. Atau misalnya juga kepada anak kecil Nabi menyapa, bahkan Nabi kadang-kadang tidak jarang memegang kepalanya anak kecil. Ini Nabi megang kepala anak kecil, Pak. Bentuk sayangnya Nabi. Sebagaimana hadisnya Anas, karena Rasulullah yazurul ansar fa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu bi ru'usihim wa yad'u lahum. Nabi itu datang kepada kaum Ansar, anak-anaknya disalami, anak-anak kecil disalami, kemudian didoakan, dipegang kepalanya didoakan. Barakallah, barakallah, barakallah. Kadang-kadang kita ini ada anak ustaz baru barakallah, anak teman lain, anak antum ya. Oh iya. Yang disalami cuma bapak ya, anaknya enggak disalami. Anak kita semua sama. Anak salami, doakan barakallah, masya Allah, barakallah, barakallah fiik. Kita doakan semua anak saudara kita. Itu Rasulullah SAW. Ya. Nabi. Jadi kalau soal untuk masalah kepada manusia banyak sekali ya. Nabi menerima hadiah, walaupun Nabi itu hanya dikasih sepotong daging paha, Nabi juga akan terima. Walaupun Nabi cuma diundang hanya makan daging sedikit aja, Nabi pun akan datang. Ini bagaimana Nabi tidak membedakan besar kecilnya sebuah hadiah, besar kecilnya sebuah undangan. Tidak membedakan. Nabi tetap datang. Tawadunya Nabi SAW. Wabil khusus lagi Nabi membantu istrinya. Itu ketawaduan luar biasa. Seorang kepala rumah tangga, kepala pimpinan, para Nabi dan para Rasul membantu rumah tangga. Ya mungkin kalau seandainya cuci piring dan sebagainya. Membantu rumah tangga. Karena Aisyah mengatakan, karena yakunu fi mihnati ahlihi, Nabi itu bantu kerjaan keluarganya, khidmatu ahli, membantu. Fa idza hadratis shalah kharaja ila shalah. Waktu yang salat keluar, kalau adzan keluar sudah, datang lagi Nabi bantu lagi. Keluar adzan keluar lagi. Yang kami ceritakan tadi barusan ini adalah bentuk ketawaduan Nabi bersama kepada sama hamba, sama manusia. Saya kepada anak sama antum yang lebih tua, kita tawadu, kita rendah. Tapi yang tadi kami ceritakan itu ketawaduan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini besar sekali. Pemberian yang besar, tawadunya luar biasa Nabi. Ini yang kita ingin jadikan renungan pada malam ini. Kadang orang itu dikasih, pernah dikasih sama orang tersebut kebaikan. Ketemu orang tersebut, ya gitu kan? Ya Allah, pernahkah kita benar-benar tawadu sama Allah atas semua pemberian yang Allah berikan kepada kita?
dari oksigen, dari usia. Pernahkah kita benar-benar merasa, ya Allah, betapa besar nikmat? Pernahkah kita merasakan seperti itu? Ini yang butuh kita renungkan ini. Dari pelajaran seperti Nabi SAW, diberikan begitu besar nikmat. Akhirnya Nabi SAW di puncak kejayaan tawaduknya, kerendahannya kepada Allah. Dan memilih ketemu Allah. Adakah di antara kita diberikan anak yang banyak, anaknya soleh-soleha, semua punya pekerjaan, walaupun kadang tidak kaya seperti teman, tapi sebetulnya Masya Allah nikmatnya banyak. Di usia tuanya pun masih ada uang pensiunan, uang tabungan, dia nyantai bisa ngaji, masih ada kerjaan yang jalan, income yang jalan. Merasakan kejayaan ini, kemudian mengatakan, ya Allah, saya kangen padamu. Adakah orang tua seperti ini? Di puncaknya kejayaan. Yang ada, Pak, di puncak kejayaan harta, malah takut mati. Takut mati. Takut berpisah sama anak istrinya. Takut berpisah sama saudaranya. Padahal tadi itu, kita ini bakalan mati. Kenapa gak kita memilih mati, wafat, Allah ambil dalam kondisi sukses kita. Sukses dalam didik anak. Sukses dalam pekerjaan. Sudah cukup. Semakin tua itu semakin berkurang rasa ingin kita. Jadi ini yang butuh sekali lagi kita renungkan bersama. Buat saya pribadi. Dan buat semua wabil khusus kepada bapak-bapak yang sudah usia. Pilihlah kematian yang seperti ini. Puncaknya kejayaan. Dan hati-hati apabila semakin tua, semakin jaya, malah semakin takut mati. Ini bahaya. Oke, Bapak Ibu, jazakumullah khairan. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya. Insya Allah karena kitab kita biasanya kitab kecil karena sudah habis dan kemudian sudah habis. Ini kan kita di tahun ajaran di bulan ini Januari, besok Februari, habis itu Maret Ramadan. Di tengah-tengah Maret Ramadan. Artinya anak datang lagi kajian di bulan Februari atau sama Maret, berarti tinggal 2 kali. Jadi anak nggak milih ambil kitab takutnya pedot gitu lah. Jadi kita ambil tematik, insya Allah temanya semua dari kitab Fawaidul Fawaid. Sedikit tetapi merenungkan dan banyak poin yang kita dapatkan. Ini yang kita sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Semoga Allah memperbaiki kita dan menguatkan hati kita dan berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat bersama keluarga dan semua keturunan kita. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.